Halo teman-teman semua, welcome back to this channel. Balik lagi di sini dengan saya seperti biasa. Oke teman-teman, sebelum kita masuk, saya pengen ngucapin dulu ya buat teman-teman yang merayakan Imlek, selamat merayakan tahun barunya. Shinen Kuaile ya teman-teman, Gong Shifache buat kalian semua. Dan buat teman-teman yang lagi kurang enak badan atau misalkan lagi sakit, saya doain semoga cepat sembuh supaya kita bisa trading dan trading bareng lagi. Dan saya juga berharap teman-teman semua sukses terus ke depannya, amin. Ya, hari ini beritanya lagi rame banget teman-teman. Di sini banyak banget yang munculkan berita terkait halving Bitcoin ya. Ini sebentar lagi teman-teman, menunggu waktu. Bulan April ini udah deket, sekitar 2 bulanan lagi ya halving Bitcoin ini bakalan terjadi. Oke, tapi di sini sebelum kita masuk ke beritanya, seperti biasa saya bakalan ngasih dulu update tentang market kripto untuk hari ini ya teman-teman. Di sini untuk kapitalisasi pasar kripto global saat ini mencapai 1,81 triliun dolar teman-teman. Ini meningkat 0,81% selama hari terakhir. Kemudian volume pasar kripto total selama 24 jam terakhir ini adalah 47,72 miliar dolar. Ini meningkat 18,94%, hampir 19% teman-teman. Dan juga untuk volume total di DeFi saat ini adalah 4,61 miliar dolar atau itu senilai 9,67% dari total volume pasar kripto di satu hari terakhir. Dan kemudian untuk stablecoin juga di sini sekarang angkanya 42,7 miliar dolar yang merupakan 89,47% dari total volume pasar kripto di 24 jam terakhir. Di sini dominasi Bitcoin meningkat ya teman-teman, di satu hari terakhir ini sudah naik ke 52, hampir 52,5%. Di sini naiknya 0,33% dari hari kemarin. Dan kalau kita ngelihat di sini Bitcoin terbang jauh teman-teman. Di sini Bitcoin sudah dijual di angka 48.100-an dolar. Di sini meningkat selama 7 hari terakhir ini meningkat 12,61%. Ini kenaikan yang signifikan ya teman-teman. Kalau kita ngelihat di sini Bitcoin direncanakan sih sebelum halving ya, itu nanti mungkin sekitar 50 ribuan teman-teman. Tapi di sini untuk 24 jam terakhirnya Bitcoin mengalami koreksi sebesar 0,6% dan juga untuk satu hari terakhir ada koreksi di 0,15%. Dan untuk Ethereum di sini tetap masih asik bermain sudah 2 hari ini ya di 2.500-an dolar teman-teman. Di sini ada kenaikan 8,99% atau 9% hampir ya di satu minggu terakhir ini. Dan untuk di 24 jam terakhir atau satu hari terakhir ini ada koreksi di 1,15% ya teman-teman. Dan di sini kalau kita ngelihat altcoin yang lain seperti Solana ini ada koreksi juga di hari terakhir ini 24 jam terakhir 3,5% koreksinya. Tapi secara satu pekan terakhir dia naik hampir 10% teman-teman. Di sini harganya dijual di angka 105 dolar ya teman-teman, hampir 106. Dan untuk XRP sendiri masih stabil di setengah dolaran. Di sini kita harapannya sih bisa mencapai 0,8 dolar ya di akhir bulan ini. Walaupun di satu pekan terakhir ini ada kenaikan 3,5%, tapi di satu hari terakhir dia ada koreksi hampir 1% juga. Di sini 0,84%. Dan untuk selanjutnya ya, saya mungkin bakal update sedikit tentang Shiba. Di sini kalau kita ngelihat Shiba naiknya hampir 4,5% ya di satu pekan terakhir. Tapi tetap di satu hari terakhir juga ada koreksi 1,3%. Dan untuk koin favorit di sini teman-teman seperti Arbitrum, di sini kenaikannya cukup signifikan ya. Di satu pekan terakhir ini ada kenaikan 10,8% dan di satu hari terakhir ini ada koreksi 2,85%. Sekarang harga Arbitrum dijual 1,94 dolar. Ini 2 hari lalu masih dijual 1,98, hampir di 2 dolar teman-teman. Saya berharap sih memang tutup bulan ini semoga bisa di 2 dolar untuk Arbitrum sendiri. Oke, kita ngelihat di sini secara overall pasar di sini lagi hijau teman-teman, grafiknya lagi bull run ya teman-teman di bulan ini. Ya tentunya saya ucapkan happy cuan ya buat kalian semua yang sudah cuan dari sini, yang sudah take profit. Tapi saya sarankan teman-teman ya kalau untuk take profit kalau bisa jangan diambil semua karena untuk nantinya ke depannya teman-teman bisa buyback. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasannya saya pengen disclaimer dulu. Channel ini bukan channel financial advisor ya teman-teman. Buat kalian semua tetap dior, tetap cari berita pembanding dan tetap cari informasi-informasi yang valid agar nanti keputusan kalian untuk berinvestasi tidak berujung di penyesalan. Oke teman-teman, saya langsung aja ya kita masuk ke beritanya. Ini beritanya dari ada 3 analis yang memprediksikan Bitcoin setelah halving terjadi di bulan April nanti. Apa sih yang bakalan terjadi? Coba kita baca beritanya. Oke teman-teman, di sini ada yang pertama analisa dari Clem Chambers ya. Dia di sini CEO salah satu online blockchain yaitu EDVFN teman-teman. Dia memandang halving sebagai perubahan mendasar dalam landscape Bitcoin, menggambarkannya sebagai kekuatan abadi yang diatur oleh prinsip bahwa kode adalah hukum atau code is law.
Chambers menekankan independensinya dari campur tangan manusia. Meskipun mengakui tren historis dari halving sebelumnya yang memicu lonjakan harga vertikal, ia mencatat adanya pergeseran dalam dinamika pasar saat ini dengan peningkatan efisiensi dalam memasukkan event-event tersebut ke dalam dinamika harga Bitcoin. Saya lumayan setuju ya dengan pernyataan dari Clem Chambers ini. Memang benar ya, untuk pola atau dinamika pasar saat ini pergerakannya tidak semata-mata melalui supply and demand lagi teman-teman. Jadi ada beberapa faktor ya untuk meningkatkan demand sendiri di pasar teman-teman. Contohnya seperti layer 2, mungkin banyak sekarang koin-koin atau token untuk meningkatkan efisiensi, mereka meluncurkan atau mereka mengimplementasikan layer 2. Dan juga ada sistem burning ya teman-teman, atau pembakaran token. Itu mungkin salah satu pergeseran dinamika pasar yang kita rasakan sekarang ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Di sini yang kedua ada analisanya dari Taras Kulik. Taras Kulik ini adalah CEO sekaligus pendirinya Sunnyside Digital, teman-teman. Dia memberikan insight yang sedikit berbeda pandangannya dengan fokus pada potensi tantangan bagi penambang berbiaya lebih tinggi karena peningkatan biaya input yang terkait dengan halving. Kulik juga mengantisipasi gelombang merger dan akuisisi di industri, memperkirakan konsolidasi dan pematangan pasar. Prediksinya mencakup harga Bitcoin yang berkisar antara 60.000 dan 100.000 pada akhir tahun, dipengaruhi oleh pola harga historis yang terkait dengan halving sebelumnya. Di sini kalau saya mau ngelihat ya, prediksinya antara ini, saya juga yakin banget di sini untuk 7 bulan sampai 8 bulan ke depan pasca halving Bitcoin bisa 100 hingga 300% teman-teman kenaikannya. Kalau kita ngelihat di sini angka yang masuk akal ya, di sini Bitcoin berkisar antara 60.000 sampai 100.000. Tapi kalau menurut saya pribadi untuk akhir tahun 2024 ini saya yakin Bitcoin bakalan berada di atas $100.000 teman-teman harga jualnya. Oke, kita lanjut ke yang ketiga ya teman-teman. Di sini ada Rishab Gupta, di sini Direktur Operasi TDFI. Di sini dia menyampaikan catatan skeptisismenya, menyoroti dinamika perubahan pasar. Gupta mengantisipasi penyimpangan dari siklus pasar 4 tahunan tradisional dan menghubungkan pergeseran ini dengan meningkatnya kepercayaan dan keterlibatan para pelaku institusi. Dia berpendapat bahwa pelepasan Bitcoin yang sebelumnya tidak diperdagangkan yang disimpan dalam dompet mungkin memberikan dampak yang lebih besar dibandingkan halving itu sendiri. Meskipun Gupta menahan diri untuk tidak membuat prediksi harga tertentu, ia memperkirakan fase bullish lainnya pasca halving bulan April dengan Bitcoin melampaui level tertinggi sebelumnya di $69.000. Oke, di sini jadi Gupta sendiri ini memprediksikan walaupun tidak signifikan, tapi yang jelas dia bakalan mencapai new ATH ya, atau di atas ATH sebelumnya, di atas $69.000. Tapi di sini menarik ya teman-teman tanggapannya dari Rishab Gupta. Di sini Gupta menggarisbawahi meningkatnya kepercayaan dan keterlibatan para pelaku institusi. Dan di sini menariknya adalah para pelaku institusi ini sudah terlibat ya di sini dan tidak seperti dulu lagi yang cuma disimpan di dompet, yang kalau dulu ya aset-aset ini dibeli oleh para investor kemudian disimpan di dompet. Contohnya seperti Bitcoin ini dibeli kemudian disimpan di dompet aja, nggak diapa-apain. Jadi nunggu sampai nanti dia panen dengan jumlah yang besar. Tapi sekarang ini kan ada pergeseran teman-teman. Contohnya beberapa tahun terakhir ini sudah masuk di dalam derivatif teman-teman. Jadi di sini, jadi yang tadinya investor memang bisa langsung trading di derivatif teman-teman, trading Bitcoin ya. Dan pembukaan tahun ini sendiri di awal tahun 2024 ini, breaking newsnya benar-benar booming teman-teman karena disetujuinya ETF Bitcoin pada tanggal 10 Januari kemarin. Ya ini yang disebut ada peningkatan kepercayaan dan keterlibatan para pelaku institusi teman-teman. Jadi di sini saya kembaliin lagi ya teman-teman ke prediksinya Clem Chambers tadi. Yang pertama, kalau memang di sini kode adalah hukum dan di sini ada campur tangan pihak-pihak lain ya untuk menaikkan nilai atau menaikkan demand dari seperti yang tadi saya jelasin ya teman-teman, ada peluncuran layer 2, kemudian portal burning dan juga kemudian Web3. Dan ada juga market derivatif yang bisa langsung trading di situ. Kemudian ada juga ETF Bitcoin Spot juga teman-teman. Jadi di sini memang ada faktor-faktor lain yang mendukung meningkatnya demand di pasar saat ini teman-teman. Jadi ada memang perubahan atau pergeseran dinamika pasar untuk saat ini. Penyampaian dari ketiga analis ini memang menghadirkan atau memberikan kita gambaran tentang wawasan atau perspektif yang berbeda-beda. Tetap semuanya kembali ke waktu ya teman-teman. Hanya waktu yang bisa mengungkap ada apa sih atau apa yang bakalan kejadian setelah halving Bitcoin ini. Dan ingat teman-teman, cryptocurrency ini terus berkembang, tentunya Bitcoin juga terus berkembang.
surprise kejutan selalu bakal ada di depan mata kita. Jadi kita nggak tahu nih, hari ini sudah terjadi ini misalnya, besok apalagi yang bakal kejadian kita nggak pernah tahu. Makanya di cryptocurrency ini tidak ada satupun prediktor atau analis yang bisa menebak, memprediksikan cryptocurrency secara tepat teman-teman ke depannya. Karena di sini banyak banget kejutan, banyak banget yang kita tidak tahu tiba-tiba menyimpang, banyak banget yang sudah diprediksikan itu tapi tiba-tiba ada momen yang lain yang bisa merubah atau membelokkan dinamika pasar. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Mungkin segini aja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Sekali lagi terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah like video ini dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa teman-teman tetap dior, tetap cari berita pembanding. Dan jangan sampai nanti keputusan kalian untuk investasi berujung di penyesalan. Dan sampai ketemu lagi ya teman-teman di video-video yang selanjutnya. Bye.